Buat teman-teman yang masih suka gagal bikin bolu yang satu ini, yuk kita merapat, kita kumpul, dan kita belajar bareng-bareng di sini. Karena di video ini akan saya jelaskan sedetail-detailnya kenapa selama ini hasil bolu kukus mekar kita itu selalu menciut atau selalu bantat. Nah, penasaran kan cara bikinnya? Yuk tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa jika kalian menonton video ini jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bisa berhasil. Pertama, kita siapkan wadah bersih lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 180 gram gula pasir. Nah, ini tips pertama dari saya. Jika kalian menginginkan bolu kukus mekar hasilnya mekar sempurna, tidak mudah menciut ketika diangkat dari kukusan, takaran gula tidak boleh dikurangi, harus sesuai dengan resep. Dan jika kalian tidak suka manis, saya sarankan jangan bikin bolu kukus mekar ini. Kemudian ini kita tambahkan setengah sendok teh vanili cair, seperempat sendok teh garam, 1 butir telur, 150 ml air, 1 sendok teh SP. Kemudian ini kita mixer dari kecepatan paling rendah hingga kecepatan paling tinggi selama 15 menit. Nah, di sini saya jelaskan lagi, jika kalian menginginkan hasil bolu kukus mekar, mekarnya itu kokoh, tidak mudah menciut. Pertama, gula tidak boleh dikurangi, wajib sesuai dengan resep. Karena jika kalian mengurangi takaran gula, maka nanti hasil bolu kukus mekar kita akan menciut dan tidak akan kokoh mekarnya. Jadi takaran gula penting banget ya teman-teman pada adonan bolu kukus mekar. Dulu saya juga sering gagal bikin bolu kukus mekar ini. Padahal ketika nge-mixer adonan sampai putih, kental, licin, dan mengkilap. Tapi hasilnya tuh setelah diangkat dari kukusan, hasilnya tuh bener-bener bantat banget dan menciut teman-teman. Dan ternyata setelah saya pelajari dan setelah saya cermati, kegagalan dalam bikin bolu kukus mekar ternyata ada di takaran gula teman-teman, bukan di api. Meskipun teman-teman nge-mixernya sampai mengembang, kental, berjejak, licin, dan mengkilap, kalau takaran gulanya itu masih kurang, hasilnya bakal bantat teman-teman, percaya deh sama saya. Dan untuk api, meskipun kita mengukusnya pakai api besar dari awal sampai akhir, tapi kalau takaran gulanya dikurangi, hasilnya tetap menciut atau bantat. Jadi sampai sini paham ya teman-teman, kegagalan bikin bolu kukus mekar itu dari apa? Nah, ini kita nge-mixer adonan, waktunya selama 15 menit sampai mengembang, putih, kental, berjejak, serta licin mengkilap seperti ini. Kalau sudah kental seperti ini, kemudian kita matikan mixernya. Lalu adonannya ini akan saya bagi dua. Setelah dibagi dua, untuk adonan yang ini akan saya tambahkan secukupnya pasta matcha. Kemudian aduk rata. Dan untuk adonan yang satunya ini tidak saya beri apapun ya teman-teman, saya biarkan warna putih seperti ini. Kalau udah tercampur rata, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya akan saya cetak. Untuk cetakannya di sini saya pakai ukuran sedang ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan secukupnya adonan putih seperti ini. Kalau udah selesai, kemudian kita timpa dengan adonan matcha. Lalu kita timpa lagi dengan adonan putih. Dan kita lakukan semuanya dengan cara yang sama sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini sebagian sudah selesai. Karena di sini cetakannya saya cuma punya 10 biji, maka sisa adonannya akan saya cetak di tahap berikutnya. Selanjutnya kita akan kukus. Masukkan satu persatu cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi dan airnya sudah mendidih. Posisi cetakan jangan terlalu berdekatan ya teman-teman, kita kasih jarak supaya nanti hasil mekarnya tuh bisa cantik.
Nah, untuk mengukusnya kita tidak perlu pakai api yang super besar ya teman-teman. Kita cukup pakai api sedang saja. Yang penting takaran gula pada adonan tidak dikurangi ya teman-teman. Dijamin ini nanti hasil mekarnya tuh bakal kokoh dan tidak akan menciut. Nah, ini kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Kalau teman-teman ragu boleh pakai api besar ya teman-teman. Nah, setelah 15 menit ini kuenya sudah matang. Kemudian kita angkat kue dari kukusan. Tuh hasilnya cantik banget ya teman-teman, mekar sempurna dan tidak menciut sama sekali walaupun diangkat dari kukusan. Nah, ini hasil kukusan yang kedua teman-teman. Hasilnya sama-sama cantik, mengembang sempurna dan tidak menciut. Nah, ini dia hasilnya, bolu kukus mekar matcha, cuma 1 telur, tanpa soda, tanpa santan, dan tanpa susu cair, tapi hasilnya mengembang sempurna, tidak menciut sama sekali. Satu resep hasilnya jadi 17 pieces. Sekarang kita lihat hasil serat bagian dalamnya ya teman-teman. Wah, hasilnya bagus banget ya teman-teman. Bagian bawahnya tidak bantat sama sekali. Ini lembut banget. Kita coba belah ya. Tuh bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya bagus banget, mengembang sempurna. Teksturnya pun juga sangat lembut. Nah, kali ini sampai sini dulu videonya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton.